Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini gue akan membuat list rekomendasi buku yang wajib kalian baca, yang menurut gue itu bagus banget dan harus kalian baca. Mulai dari segi alur ceritanya, terus pengembangan karakternya, desain sampul dan ilustrasinya, ceritanya, plotnya, dan yang pastinya ini dari berbagai genre. Jadi tinggal kalian pilih aja kalian mau yang mana, suka yang mana. Tapi yang pastinya ini ada fiksi dan non fiksi, ya gitulah pokoknya. Kita mulai bukunya. Nah, untuk buku pertama itu yang gue rekomendasikan dan sangat rekomendasikan dari gue itu adalah Frankenstein. Ini termasuk kategori fiksi menurut gue. Gak tau sih, entah beneran ada sejarahnya atau ada cerita kayak pernah ada ceritanya gitu, cuman dimodifikasi hingga lebih baik lagi, atau memang ini bener-bener 100% fiksi. Gue gak tahu juga, tapi gue merekomendasikan buku ini. Judulnya itu ada Frankenstein. Nah, kalian mungkin tahu ini dari film-film yang ada, yang pernah dibikin dari ya berbagai macam bukan bioskop sih, maksudnya berbagai macam dari studio film gitu. Nah, tapi yang di film itu sangat berbeda dengan cerita originalnya yang ditulis oleh Mary Shelley, dan cerita ini sangat bagus. Kenapa gue bisa bilang sangat bagus dan gue menyarankan kalian untuk wajib baca ini? Karena ini buku sebenarnya naskahnya itu udah dari tahun abad 19 lah, tahun 1800, 1900-an atau bahkan lebih lama lagi. Mary Shelley ceritanya. Tapi ceritanya itu nggak kayak gimana ya, mau dibaca dari sampai zaman kapanpun kayaknya masih asik. Gaya penulisannya itu sangat puitis, seperti tulisan-tulisan pada abad 18 atau 19 gitu, dengan kayak narasi-narasi puitis yang agak hiperbola. Tapi untuk pengembangan karakter, terus plotnya, terus emosi, deskripsi karakter dan sebagainya, ini sangat bagus sih. Gue rekomendasikan. Kalau kalian penasaran detail ceritanya, udah gue review. Pokoknya semua buku yang di sini harusnya udah gue review di channel gue. Videonya harusnya udah tayang juga. Tapi kalau belum tayang, ya ditunggu aja. Pasti segera gue tayangin, gue review. Nah, ini buku pertama, Frankenstein oleh Mary Shelley. Karena ini bener-bener bagus, gue sangat rekomendasikan. Ini untuk buku pertama. Terus buku kedua yang gue rekomendasikan itu adalah ini dari serinya Narnia, buku terakhir, yaitu The Last Battle, dengan judul Indonesianya itu adalah Pertempuran Terakhir, yang ditulis oleh C.S. Lewis. Kalau kalian tahu juga ini juga kayak udah difilmkan beberapa bukunya. Ini terdiri dari 7 buku. Yang difilmkan itu adalah buku kedua, The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Terus buku keempat, Prince Caspian. Terus buku kelima yang The Voyage of Dumb Trader. Nah, terus kalau ini buku ketujuh, dan ini final ceritanya, dan ini sangat epic. Menurut gue cukup epic untuk cerita fantasi. Karena C.S. Lewis, terus J.R.R. Tolkien, sama satu lagi penulis fiksi fantasi yang lumayan terkenal. Gue lupa ya. Ya pokoknya ada 3 orang ini, mereka dari universitas yang sama di Inggris. Ya, di universitas yang sama, jurusan yang sama, filsafat gitu. Terus di komunitas yang sama, terus mereka masing-masing punya karya yang luar biasa. Seperti C.S. Lewis dengan ini, terus kayak J.R.R. Tolkien dengan Lord of the Ring-nya dan The Hobbit-nya. Ya gitulah, pokoknya mereka satu universitas itu, dan mereka nerbitin buku-buku fiksi yang menurut gue itu sangat bagus. Dan ini adalah gue rekomendasikan. Ini cerita akhirnya. Semua karakter yang ada di buku-buku sebelumnya, yang kalian nonton di film juga, semua karakter akan muncul di sini kecuali si Susan Pevensey. Si Susan ini sudah tidak percaya dengan Narnia. Kayak dia udah menganggap kalau Narnia itu hanya kayak dongeng tidur atau mimpi imajinasi gitu aja. Sehingga dia gak pernah balik lagi ke Narnia. Sementara karakter-karakter lain balik lagi ke Narnia untuk menyelamatkan Narnia dari kiamat gitu ceritanya. Untuk detailnya kalian bisa ya cari videonya di channel gue untuk reviewnya. Bagus. Nomor 2 setelah Frankenstein rekomendasinya. Terus berikutnya itu berdasarkan
kisah nyata, true story alias non-fiksi, itu adalah Lost in the Jungle. Ini penampakannya, bukunya ditulis oleh Yossi Ginsberg sendiri, si orang yang mengalami kejadian yang ada ceritanya di buku ini. Cerita ini bercerita tentang Yossi Ginsberg yang dia itu tersesat di hutan Amazon, survival sendiri, bertahan hidup, dan itu sih mantep. Mirip-mirip dengan Frankenstein. Frankenstein juga ceritanya sebenarnya itu antara si dokter, namanya Dr. Frankenstein, dan makhluk ciptaannya yang bernama Monster Frankenstein. Mirip-mirip gitu. Dan itu mereka survival, saling buru-memburu gitu. Kalau ini untuk bertahan hidup di hutan sendirian. Dan ini cukup bagus, gue rekomendasikan, karena ini akan merubah sedikit banyak pandangan kalian tentang kehidupan. Bahwa kalian mungkin bakal lebih bersyukur lagi tentang kayak kehidupan kalian sekarang ini. Karena di luar sana banyak orang yang kayak lebih di bawah kalian lah pokoknya. Di sini kalian kok menjadi hari itu, karena hidup seorang diri untuk bertahan hidup agar tidak mati di hutan itu dia nggak bisa gue bayangin sih kalau gue ngalamin kayak gitu. Mungkin gue lebih memilih mati, mungkin kan kita nggak tahu apa yang akan kita alami selanjutnya di masa depan. Nah, buku berikutnya itu masih mirip dengan yang Lost in the Jungle oleh Yossi Ginsberg. Dan ini adalah buku The Revenant. Udah ada filmnya. Oh iya, yang Lost in the Jungle juga udah ada filmnya. Judulnya Jungle, kalau nggak salah, yang dibintangi oleh Daniel Radcliffe yang Harry Potter itu. Dan kalian bisa nonton di sana walaupun nggak mirip-mirip banget, tapi ya cukup untuk kalian tahu main ceritanya gimana, walaupun sebenarnya alurnya agak berubah dari yang aslinya. Nah, ini yang Revenant juga beda sih, beda 90 derajat bedanya. Biasanya kan beda 180% atau 180 derajat, sangat beda hingga berlawanan. Kalau ini bedanya 90 derajat. Jadi kayak separuh cerita sama, separuh ceritanya lagi antara gak sama atau memang gak dimasukin ke film. Dan ini bercerita tentang seorang pencari jejak yang bernama Hugh Glass. Dia ini bertahan hidup setelah diserang oleh beruang gitu, beruang grizzly. Terus dia itu berhasil selamat karena upayanya sendiri. Terus di sana dia mulai upayanya untuk membalas dendam kepada rekan-rekannya yang meninggalkannya untuk meninggal setelah diserang beruang. Dan ini cukup berkesan ceritanya di gua. Karena ya cerita-cerita genre kayak gini gue cukup suka sih, yang based on true story. Ini berdasarkan sejarah. Ini terjadi di tahun 1800-an atau 1700-an gitu. Nah, based on story, mereka bikin buku ini berdasarkan artikel-artikel atau kayak jurnal-jurnal sejarah gitu. Karena biasanya kalau zaman dulu orang yang melakukan penjelajahan itu biasa kayak ada logbook atau jurnal perjalanannya, misalnya kayak tanggal sekian kemana ngapain aja, terus tanggal sekian kemana ngapain aja, kejadiannya apa aja. Biasanya mereka kayak ada diary gitu istilahnya, istilah anak muda kayak diary gitu, tapi ini kayak logbook gitu. Dan ini berdasarkan kisah nyata juga, mirip-mirip dengan yang Lost in the Jungle yang Yossi Ginsberg. Dan ini mantap. Buku berikutnya itu adalah gue kategorikan ke fiksi deh, karena kalau mau dibuktikan secara sejarah dan sebagainya nggak bisa 100% terbukti, tapi ya cukup bagus ceritanya. Ini adalah seri dari Kisah Tanah Jawa dengan judul Pocong Gundul. Ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Walisdi. Terus dia ini dulunya kayak pemuda baik-baik, tapi sayangnya karena kayak tadi bisa dibilang karena nasib dan lingkungan, dia berubah jadi jahat, memilih jalan yang salah, hingga akhirnya ya dia menjadi sosok pocong ini, Pocong Gundul. Dan ceritanya cukup sedih sih, kelam, gelap, karena ada kayak adegan sadis-sadisnya, ngeri-ngeri gitu, karena dia kayak ngebunuh orang dan sebagainya gitu, ada di sini sih. Dan ini ya bagus, cukup gue rekomendasikan juga yang ini. Terus buku berikutnya genre horor, yaitu The Lost. Ini fiksi sih harusnya.
dari Eversea. Dan ini bagus karena di plot twist di akhirnya. Gue baru bikin videonya beberapa hari lalu. Semoga aja video itu up duluan sebelum video ini. Tapi kalau enggak, mungkin video ini duluan baru video reviewnya. Jadi kalian tunggu aja. Nah, ini bercerita tentang seorang kakak beradik yang kakaknya menghilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Intinya gitu. Dan ini cukup bagus. Karakternya itu yang kayak awalnya bukan siapa-siapa, bisa dibilang anak biasa, tapi tiba-tiba punya kemampuan khusus gitu. Dan dia bisa mengembangkan kekuatannya. Tapi kekuatannya tiba-tiba hilang setelah kakaknya hilang. Dan gitulah ceritanya. Dan ini termasuk genre horor yang cukup menarik. Buku berikutnya itu adalah Karung Nyawa oleh Hadita. Gue suka buku dan gue yang merekomendasikan buku yang ini karena ceritanya itu cukup sedih. Sedih itu dikarenakan hampir semua karakternya gak selamat gitu di akhir cerita. Kalau kalian penasaran ceritanya seperti apa, kalian tonton reviewnya, cari aja di channel. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi buku yang gue saranin kalian wajib bacalah, ceritanya bagus-bagus dari berbagai genre, mulai dari klasik fiksi, terus ada fiksi fantasi, ada juga yang non fiksi based on true story, ceritanya pengalaman hidup, terus ada juga fiksi horor. Nah, ini berbagai genre. Gue juga ada sih beberapa kayak self improvement dan sebagainya, tapi kita bahas di video lain lah. Tapi untuk sementara 7 buku inilah yang akan gue rekomendasikan kalian baca untuk ya ketika kalian di rumah aja, atau kalian pengen kayak saran buku yang bagus-bagus kiranya untuk dibaca, terutama bagi kalian yang penyuka genre-genre fiksi maupun non fiksi yang ada aksinya, ada petualangannya, ada horornya, ada sedihnya, ada suram kayak karena karakter utamanya itu mengalami hal-hal yang menyedihkan dan sebagainya. Wah, ini buku-buku yang gue rekomendasikan, yang mungkin bisa merubah mood kalian ketika kalian membaca. Sekian video dari gue. Selamat membaca. Bisa kalian cari bukunya di toko online. Gue sebenarnya udah buka buku di Tokopedia juga, cuman gue belum ada bukunya. Gue belum restock tuh gue jual. Tapi kalian bisa carilah di e-commerce, cari sendiri. Ya, itu dia. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.